Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para ustadz sekalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran serta barokah dalam melaksanakan semua kegiatan atau aktivitas kita. Ya, para ustadz sekalian, dalam menu e-learning kita yang terbaru nanti akan ada tatap muka online atau conference, atau di situ ada studium general baik secara umum atau per tingkat. Jadi secara umum seluruh siswa mu'allimin atau per tingkat, misalnya kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Nah, untuk menggunakan menu tersebut kita harus menginstal salah satu aplikasi meeting online atau pertemuan online. Nah, aplikasi yang sering kita gunakan adalah aplikasi Zoom. Mungkin para ustadz punya opsi lain, misalnya menggunakan Microsoft Teams, Google Meet, atau WebEx. Nah, untuk yang paling familiar untuk era pandemi ini adalah Zoom. Jadi rating penggunaan Zoom itu naik drastis dalam masa pandemi ini. Nah, pada tutorial kali ini kita akan mencoba untuk mendownload, kemudian sign in, dan bagaimana nanti membuat meeting melalui aplikasi Zoom. Oke, bagi yang belum memiliki aplikasi Zoom, kebetulan di laptop saya sudah ada, mari kita coba untuk mendownload dulu atau mengunduh dulu di situsnya Zoom. Cukup ketik Zoom di Google Chrome atau Mozilla Firefox kita. Sudah, nah langsung ke menu download. Oke, ini paling atas langsung muncul download. Sudah. Nah, ini otomatis muncul di sini. Kita klik tampilkan semua. Ya, langsung diklik run seperti ini. Oke, kita tunggu sampai selesai. Ya, setelah selesai akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita cukup sign in. Kemudian kalau kita sudah punya akun Google, kita cukup gunakan sign in with Google. Oke, silakan download kemudian sign in, dan nanti kita akan lanjutkan menggunakan menu yang ada di aplikasi Zoom tersebut. Oke, ya, semoga kita download dulu. Para ustadz sekalian, ketika sudah selesai download dan sign in, ini adalah menu awal atau tampilan utama dari aplikasi Zoom. Ya, aplikasinya seperti ini. Kita login dan kita terdaftar dengan akun basic, akun bebas, gratis, tak berbayar, tapi kita bisa manfaatkan untuk tatap muka dengan siswa kita. Nah, apa yang dimaksud dengan fitur basic atau fitur gratisan ini? Ya, kita hanya memiliki waktu 40 menit untuk tatap muka dengan 100 orang. Nah, siswa kita dalam satu angkatan misalnya ada 170, jadi kita bisa bagi dua tatap online-nya. Jadi misalnya kelas A sampai kelas C itu pertemuan online-nya pada jam 9.45 sampai 10.15. Kemudian sisanya dari jam 10.15 atau 10.30 ke jam 10.45. Jadi seperti itu. Jadi kita masih bisa gunakan fasilitas yang gratis ini untuk tatap muka, untuk berbagi ilmu dengan siswa kita. Nah, sekarang bagaimana cara membuat meeting atau membuat tatap muka secara online? Ya, di sini kita sudah lihat, jadi new meeting, langsung pertemuan pada saat itu juga. Join ini yang biasa kita gunakan untuk ikut sebuah meeting atau pertemuan atau tatap muka online. Jadi kita langsung join di sini menggunakan link yang diberikan oleh si pembuat meeting atau pembuat pertemuan tersebut. Nah, kita sebagai guru kita gunakan ini aja, schedule. Jadi kita menjadwalkan kapan kita akan tatap muka dengan siswa kita. Jadi seperti ini, kita klik schedule. Oke, kelas materinya apa? Misalnya introduction, atau perkenalan. Oke, kemudian jadwalnya hari apa kita mau tatap muka online itu, misalnya hari Kamis jam 9.45. Nah, jadi ini dibatasi tidak bisa lebih dari 40 menit. Oke,
45 boleh, 30, 45 coba, masih bisa mungkin. Kemudian waktunya kita setting Jakarta ya. Kemudian setting host kita sebagai pembuat meeting, video kita harus muncul. Nah, biar para siswa kita tuh tahu, oh, ustadznya hadir itu, kangen dengan ustadznya. Oke, klik on. Kemudian biar kita bisa melihat siswa kita kangen dengan siswa kita, bisa tatap muka, saling menyapa. Kemudian kita klik partisipannya on. Nah, jadi kita klik other calendars, kemudian advance ya. Jadi tidak perlu waiting room, jadi siswa bisa langsung gabung dengan kita. Kemudian enable join before host, jadi ketika siswa itu sudah klik kelas, kemudian siswa kita bisa langsung menunggu kita untuk persiapan. Jadi anak-anak kita bisa menunggu di aplikasi Zoom mereka. Kemudian nah, ini biasanya anak-anak itu ribut ketika bergabung, mereka ribut ngomong, muncul di suara mereka cukup mengganggu, maka mungkin di mute aja atau dimatikan mikrofon mereka. Setelah selesai, klik save. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai akan muncul seperti ini. Oke, bisa kita klik di copy to clipboard. Oke, kemudian kita buka di aplikasi seperti ini. Nah, kode ini, ingat ya, kode ini yang akan kita copy di e-learning, sistem e-learning kita. Oke, kita klik dulu, atau dari sini juga boleh langsung di seperti ini, di blok, kemudian Ctrl C. Nah, nanti akan kita kopikan ke sistem e-learning kita. Oke, silakan para ustadz untuk mencoba membuat jadwal meeting atau jadwal pertemuan online. Nah, ini jadwal saya. Jadi kebetulan saya ngajar kelas 6. Kelas 6 itu ada 180-an anak. Jadi saya bagi menjadi 2. Untuk yang pertama ini untuk kelas kelas IPA 1 sampai 4. Saya adakan meeting online atau tatap muka online dari jam 9.45 sampai dengan 10.15. Setelah itu saya lanjutkan untuk kelas IPS dan agama dari jam 10.15 sampai 10.45. Jadi cukup setengah jam, tidak perlu berlama-lama. Kasihan siswa kita juga habis di kuota. Jadi seperti ini. Oke. Ya, silakan para ustadz buat dulu meetingnya, kemudian coba share atau kopikan link yang tadi di sini. Oke, di sini bisa dilihat copy invitation. Nah, oke, di sini kita bisa copy dari sini ke e-learning kita. Setelah ini kita lanjut ke memasukkan kode itu ke sistem e-learning, kode invitation atau kode meeting tadi ke e-learning kita. Oke, monggo dibuat jadwal tatap muka online dengan siswa-siswa kita. Oke, sekian, terima kasih. Ya, para ustadz sekalian, setelah tadi kita selesai membuat tatap muka online, jadwal tatap muka online, sekarang kita mencoba masuk ke sistem e-learning kita. Ya, ada menu baru di menu e-learning kita, ada menu CPT online, soal CPT, kemudian ada menu e-learning. Nah, di menu e-learning yang baru ini ada kelas conference. Nah, ini sudah muncul menu baru di kelas conference, kelas tatap muka. Nah, kelas tatap muka ini kita gunakan untuk tadi membuat tatap muka online berbasis Zoom atau aplikasi-aplikasi lain seperti Microsoft Teams, WebEx, atau Google Meet. Nah, kita coba sekarang buat di kelas conference. Seperti biasa kita membuat kelas online seperti biasa. Misalnya di sini kelas agama MIA 1 atau IPA 1. Nah, di sini sudah ada yang tadi sudah saya buat. Klik tambah, kemudian pertemuan keberapa. Di sini judul kelasnya apa, Ustadz? Kemudian link tadi kita letakkan di sini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian jadwal hari apa,
jumlah jam berapa, waktunya jam mulai dari jam berapa sampai dengan jam berapa. Oke. Jadi ini salah satu kelas yang sudah jadi. Ketika kelas itu muncul dan bertepatan dengan jadwal tersebut, kita cukup sebagai ustadz, kita cukup klik ini. Nanti di halaman siswa nanti akan muncul menu Zoom atau menu tatap muka online. Jadi klik di sini, nanti kita akan diarahkan langsung ke sini. Ya, langsung buka Zoom meeting. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi langsung saja ketika waktu kita mengajar jam berapa, kita langsung klik ini, nanti kita akan langsung diarahkan ke aplikasi Zoom kita. Kita bisa menunggu siswa kita masuk, kemudian kita langsung bisa menyapa siswa kita melalui aplikasi Zoom tersebut. Ya, jadi begitu cara setting kelas tatap muka atau kelas conference. Nah, jadi silakan Ustadz buat dibagi kelompoknya, karena Zoom itu hanya terbatas sampai 100 peserta, jadi tidak semua kelas bisa langsung masuk ke aplikasi Zoom di waktu yang bersamaan. Jadi misalnya Ustadz ngajar paralel dari kelas 6 ada 7 kelas, jadi perlu kita bagi menjadi 2 kelas IPA 1, 2, 3 atau 4 ke jam 10.45 sampai 10.15, kemudian kelas berikutnya kelas agama dan kelas IPS dari jam 10.15 sampai jam 10.45. Jadi perlu 2 jadwal meeting online. Jadi seperti yang tadi sudah saya tunjukkan di sini. Nah, ini perlu 2 jadwal online seperti ini. Nanti kodenya juga akan berbeda. Kodenya akan berbeda di setiap jadwal meeting online. Mungkin sekian dari saya. Kita akan belajar tutorial di menu e-learning yang lain. Semoga sedikit ini bisa membantu Ustadz sekalian untuk mengoptimalkan e-learning kita. Masih banyak kekurangan di e-learning kita, tapi sedikit demi sedikit kita benahi bersama-sama dan menjadikan e-learning itu sarana untuk berinteraksi, mengedukasi baik diri kita maupun siswa-siswa kita. Jadi prinsipnya kita belajar bersama agar sistem ini menjadi sistem yang bagus dengan perbaikan di sana sini. Jadi wajar, yang penting kita selalu bersyukur dan kita tetap membuat yang terbaik untuk diri kita dan siswa-siswa kita. Mungkin sekian video tutorial ini. Kita akan lanjutkan lagi di video tutorial e-learning berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.